Shalom. Sore hari ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita cari hadirat-Nya. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita ada di dalam tangan-Nya, keluarga kita di dalam tangan-Nya, Indonesia juga di dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita, sembah Dia. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi semua oleh karena Roh-Mu. Engkau Tuhan yang berpegang teguh dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau berdaulat penuh atas hidup kami. Kami berserah penuh Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat dalam hidup berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja. terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Kami ingin terus berjalan dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Biarlah terang firman-Mu itu terus ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin melekat kepadamu, Tuhan. Biarkanlah kami terus bertumbuh bersama-Mu. Pimpin kami, Tuhan Yesus. Pimpin kami. Bahwa kami terus melekat dengan Engkau, Tuhan. Terus biarkan kami terus berhubung dengan Engkau, Tuhan. Glory. Rinduan kami untuk selalu terus bersama-Mu. Pimpin kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Biarlah surga terbuka buat setiap anak-anak-Mu yang berseru, yang membutuhkan, Firman-Mu terus membawa kami dalam berjalan dalam yang terdesak, kebenaran, Tuhan. oh, yang tertekan, yang berbeban berat. Oh, sesuai dengan firman-Mu, orang miskin, orang sengsara mencari air. Mereka tidak menemukan, lidah mereka kering keluh. Tetapi aku Tuhan, Engkau berjanji, Engkaulah yang memberi mereka minum dari sungai-Mu. Oh, piala-piala mereka penuh melimpah. Oh, biarlah mereka tegak karena kekuatan-Mu. Biarlah mereka Kau beri kekuatan dan kemenangan. Mereka adalah umat-Mu, oh milik kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Belalah mereka Tuhan. Haleluya. Genapilah firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Rama sekere ko para mata ko ya sekere de ko ya saka bata kapa. Heka bata ko Rama sekere de ko ya saka bata ko ya sekapa. Hikire ko ya saka poto ko ya sekerapa. Yesus, selama kami masih diberi kesempatan Tuhan, izinkan Tuhan korban pagi, korban petang selalu naik di hadapan-Mu Bapa. Ini ukupan kami Tuhan, melihara pasada. Mungkin bukan yang sempurna Tuhan, tapi izinkan kami kembalikan yang terbaik yang ada pada kami, yang the best things of our life Lord. Izinkan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian,
kemuliaan, kebanggaan di dalam hidupku. Cintamu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku, bagimu pujian, kemuliaan, kaulah kebanggaan hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Kau pimpin hidup tiap-tiap kami. Kau yang memberikan kekuatan buat kami. Kau yang membawa kami, Tuhan. Dari hari ke hari semakin baik, Tuhan. Rencana-Mu buat tiap-tiap kami sungguh indah, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Muliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Biarlah setiap kita membawa persembahan. Yesus Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan yang telah memberikan hidupnya, darahnya kepada kita. Haleluya. 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 Dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja.
muliakan. Oh Yesus, segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang kekal. Yang berkuasa, Yesus Tuhan Rajaku. Raja kami, Rajaku. yang bertata. Ora bara bara la kara layar kara layar 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 bara 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 bara. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menjamah tiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Siap kami Tuhan yang sedih Tuhan Kau hiburkan. Siap kami yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Rajaku dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan hanya Kau Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta dan berkuasa. Tahta, amin, amin, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Rajaku. Kau yang bertahta dan berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Bapa kami. Kau satu-satunya di dalam hidup kami yang paling memahami kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami biji mata-Mu Tuhan. Kami Kau kasihi oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Mari kita sembah Dia. Dia Bapa yang baik. Dia sangat mengasihi tiap-tiap kita. Dia yang paling mengerti dan paling peduli. Ora bara la kara layara bara la kara layara. Ora bara la kara layara layara layara. Ora bara la kara layara layara. Oh haleluya. Haleluya. Yes, amin, amin. Kau jumpai tiap-tiap anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ora bara la kara layara 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 bara bara bara.
dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ora barala karala ya rabar. Yesus Tuhan, Yesus. Saat ini saat indah dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan, penghiburan, kemenangan di dalam nama Yesus. Kau yang Biarlah setiap kita menghampiri tata kasih karunia-Nya. Saudara, lupakan kanan kiri, masuk gapai tata anugerah-Nya, sebab Yesus telah bangkit dan membuka tirai itu. Dia menjadi imam besar buat kita, sehingga jalan itu terbuka. Marilah kita dengan penuh keberanian. Saudara yang membutuhkan apapun di dalam hidup ini, saudara berseru, mari kita sujud menyembah, hampiri anugerah-Nya, sebab Dia adalah Elohim yang bermurah hati kepada setiap orang yang mencari Dia dengan bersungguh hati. Dalam nama Yesus, ora masaka poto kapaya sekira pataka papa papa. Ona komaya sekere de komaya sene de kamaya seka para manama. Oh, kesembuhan, keselepasan, oh kekuatan baru boleh mengalir atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Yesus Masih Adonai. Biarlah heavenly places dwelling among us right now in the Jesus name. Oh, drawing us, bringing us, oh, rising up. Sit together with Christ in the heavenly places. Oh, we stand firm. Oh, because you stand beside us in the name of Jesus. Oh, Rabaseke Rabataka Paramo. Semua ikatan-ikatan sesuai dengan firman-Mu, maka kuk dipatahkan oleh urapan. Ketika urapan itu datang, maka kuk perambaan, tekanan-tekanan dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bawa umat-Mu, oh, masuk dan menemukan padang rumput. Baringkan kami di mata air yang tenang. Haleluya. Maka Engkau akan memulihkan. You will restore our souls in the name of Jesus. Lord, we need you. We need you. Oh, kami memanggil darah perjanjian yang ditumpahkan buat kami sebagai sebuah ikatan yang kuat, tidak tergoyahkan dalam nama Yesus. Oh, melalui darah itu yang berseru lebih kuat daripada darah Habel, yang tidak menuntut pembalasan, melainkan memohon pengampunan, kemurahan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, nama-Mu dipanggil dengan iman. Biarlah Engkau hadir, Kau hadir di tengah-tengah kami, Yesus. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Tuhan, inilah iman percaya kami. Dikina kami mau terus berdiri sampai Tuhan jawab doa-doa kami, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Engkau adalah Allah yang berjanji dan sanggup menggenapi janji-janji-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di dalam kami, pribadi lepas pribadi, seperti di dalam sorga, Tuhan. Yesus Tuhan. Kami juga mau bawa Indonesia Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau yang melihat keadaan Indonesia,
Engkau yang melihat pemerintahan dan para pemimpinnya Tuhan. Kau berdaulat atas Indonesia Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri kami. Tuhan, Kau tahu Yesus. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Shalom atas Indonesia. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kurang kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu hatiku rindu, hatiku rindu. Kau yang berdaulat atas Indonesia Tuhan. Biarlah segala kemuliaan Tuhan ada di dalam Indonesia, dalam pemerintahan Tuhan, dalam pemimpin Tuhan. Kau yang berdaulat penuh atas Indonesia. Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan
untuk kita bersama-sama bisa kembali menyembah Tuhan, kita kembali bersekutu bersama-sama. Dan saya percaya tidak ada satu peristiwa apapun yang kita jalani, yang kita hadapi, yang kita lewati itu adalah peristiwa yang kebetulan dalam hidup kita. Semua sudah dalam kontrol, dalam kendali yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Sehingga muncullah ayat bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Nah, tema malam hari ini saya tidak sedang mengangkat yang sering Bapak Ibu mungkin sering dengar di Suara Surabaya ya, titik nol. Tapi apa yang dibagikan di dalam cerita yang seringkali disiarkan di radio Suara Surabaya itu sangat menginspirasi Bapak Ibu. Ya, itu adalah cerita tentang kehidupan. Ya, entah itu dari soal pekerjaan, dari bagaimana seorang yang gagal, bagaimana dia bangkit dan akhirnya dia bisa menang. Ya, dan tidak tertutup kemungkinan di antara mereka mungkin adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ada orang-orang juga sebagian mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi kasih yang sama Tuhan sediakan buat setiap anak manusia. Ya. Nah, tentu ada hal yang menarik, ada hal yang lebih khusus yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa titik nol ini menjadi satu pondasi di dalam perjalanan hidup kita? Saya percaya tidak ada di antara kita ya yang hadir di muka bumi ini ya tiba-tiba ada. Nggak ada. Semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Satu ayat yang kita baca pertama 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ayat ini tentu sudah umum ya, sudah sangat sering. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah titik nol dalam hidup kita. Ada sebuah pencarian yang sampai hari ini masih terus-menerus dicari oleh setiap kita. Bahkan orang percaya, itu pencarian tentang menemukan Bapa. Nah, saya mengajak kita bahwa ada dua peristiwa yang sangat mendasar sekali ketika kita bicara tentang titik nol. Kita buka di dalam kitab Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Ini adalah satu ayat yang paling terakhir kalau Bapak Ibu buka di dalam Alkitabnya Bapak Ibu, di kitab Perjanjian Lama, di ayat yang paling terakhir muncul ayat ini. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini adalah ayat penutup. Setelah itu Tuhan tidak pernah lagi berfirman kepada bangsa Israel kurang lebih 300 sampai 400 tahun. Artinya ada satu kerinduan, ada satu pesan yang Tuhan sedang lakukan, yang Tuhan sedang nantikan kepada umat manusia. Yaitu ketika manusia mengalami sebuah perjumpaan kasih dengan Bapa. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika dimulai dalam perjanjian baru ketika Yesus lahir, Bapak Ibu bisa akan temukan dalam Lukas 1 ayat yang ke-17, Lukas mengulang kembali apa yang pernah Tuhan sampaikan di kitab Maleakhi 4 tadi, di ayat yang terakhir. Dia membuka dengan sebuah pernyataan yang sama. Mengulang kembali apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kerinduan Bapa. Di sana dikatakan Lukas 1 ayat yang ke-17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tuhan menanti, Tuhan menunggu umatnya ini menjadi umat yang dewasa, menjadi umat yang layak. Tetapi Tuhan sepanjang perjanjian lama, dia tidak menemukan. Hanya sebagian kecil. Hanya 1-2 orang.
Hanya segelintir tokoh-tokoh yang bisa mencapai pada garis finish, garis yang Tuhan nantikan. Dan ini adalah sebuah transisi. Bagaimana Tuhan mengulang kembali kerinduannya di dalam Maleakhi yang sudah ditutup di perjanjian lama. Dan Tuhan buka kembali dalam kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Di bagian Injil-Injil yang lain, Bapak Ibu tidak akan temukan ayat ini. Lukas menemukan sesuatu yang menarik. Dia melihat sebuah kerinduan hati Tuhan. Tuhan memakai setiap murid-murid itu dengan cara yang berbeda dan yang unik. Tapi Lukas menemukan ayat ini. Kenapa pakai ceritanya kuasa Elia? Ini menarik Bapak Ibu. Saya nggak tahu, saya tolong dikoreksi kalau saya keliru. Cuman satu-satunya nabi yang ketika dia membawa muridnya namanya Elisa, yang ketika Elia hendak akan dibawa oleh Tuhan naik ke sorga, tahu nggak apa yang dipanggil oleh Elisa kepada Elia? Dia menyebut siapa? Bukan Tuhan kepada Elia. Bapakku, Bapakku. Ini adalah sebuah pesan secara tersirat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa. Elia sedang hadir sebagai bapak buat Elisa. Kalau kita lihat perjalanannya Paulus, maka Paulus juga mengulang hal yang sama, bahasa yang sama, gaya bahasa yang sama. Di kitab Korintus kalau tidak salah ingat saya, dia bilang banyak bapak-bapak di dunia ini. Banyak orang yang bisa mengajar, tapi hanya ada satu yang jadi bapak. Yaitu dia. Dia memberi teladan di sana. Nah, peralihan perjanjian lama ke perjanjian baru ini menunjukkan satu kerinduan Tuhan yang begitu besar dan begitu dalam. Dan saya percaya ini adalah sebuah titik nol, titik awal bagi setiap kita. Beberapa hari yang lalu saya sempat mendengarkan sebuah sharing video singkat di Instagram. Ada seorang pemerhati anak-anak, keluarga, parenting gitu. Dia bilang gini, dia bicara tentang doing dan being. Banyak kali kita tidak sadar bahwa ketika kita di dalam keluarga, di dalam hubungan kita dengan orang tua, dengan anak, ataupun pasangan suami dan istri, seringkali yang kita tuntut adalah sisi yang doing-nya. Kamu kok nggak memperhatikan aku? Ya, kamu kok tidak setia? Kalau ke anak tuntutannya banyak, aturannya banyak. Dari A sampai Z. Harus beginilah, jangan begitu. Ya, seperti hukum Taurat. Semuanya berbicara tentang doing. Sehingga orang-orang yang sedang kosong hidupnya, dia pengen berbagikan sesuatu nggak bisa. Kenapa? Dia sendiri juga kosong. Dia sendiri juga lagi hampa. Nah, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita menemukan diri kita, being kita. Yang ada di dalam alam berpikir kita adalah bagaimana aku bisa menjadi ayah yang baik buat anakku. Bagaimana saya bisa menjadi suami yang baik buat istriku. Gimana ya caranya? Supaya saya menjadi istri yang baik buat suamiku. Bagaimana saya menjadi seorang anak yang baik untuk orang tuaku. Bagaimana kita menjadi. Dimulai dari 1.0, yaitu kita mengenal Bapa. Dimulai dari kita menjadi. Itulah identitas. Saya dalam keluarga, ketika saya menikah, itu seperti sebuah mimpi. Oh iya, aku ini merit beneran ini. Sungguh. Karena buat saya, 2026 adalah 30 tahun yang lalu. Saya punya titik nol. Tahun 96 ketika saya masuk kuliah. Itu ada titik nol saya, buat saya pribadi. Di sana saya mengalami kasih Bapa yang begitu luar biasa. Nah, ketika saya mengalami kasih ini, maka yang muncul di dalam konsep saya berpikir ketika saya ditanya teman-teman, mana pacarmu? Cara pandang saya berubah. Berbicara tentang ketika saya akan memilih pasangan hidup. Karena saya tahu konsekuensinya. Karena saya tahu resikonya. Ketika saya mengucapkan ya, menyetujui, saya punya keputusan untuk menikah, maka resikonya, tanggung jawabnya
konsekuensinya ketika kita punya anak, ketika kita ada di dalam proses, dalam perbedaan pendapat, dalam pertengkaran, dan lain sebagainya. Itu semua harus kita jalani dan kita hadapi. Makanya ketika saya menikah, saya bilang, Tuhan, aku serius tak ini nikah, bener ini? Ya, benar. Yakin, yakin. Yang kedua, ketika saya melihat anak saya lahir, saya nggak tahu di zaman kedokteran yang saya lewati beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, kita suami itu disuruh masuk ke ruangan ketika istri kita melahirkan. Jadi suruh lihat, suruh nyaksikan sama dokternya. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang begitu membekas buat saya secara pribadi. Ya, artinya apa? Bagaimana perjuangan seorang wanita ketika dia mengandung dan melahirkan. Itu pertaruhan nyawa yang sungguh-sungguh di depan mata saya. Dan itu membuat hati saya katakan, Tuhan, satu sisi saya bersyukur apa yang Tuhan karuniakan. Tapi satu sisi saya tahu ada sebuah tanggung jawab yang saya harus persiapkan, yang saya harus kerjakan. Bagaimana saya menjadi seorang bapak, seorang ayah, sekaligus hadir sebagai seorang suami. Ini sebuah musim yang berbeda. Ketika kita hanya berdua, ya, ketika kita punya anak, kita harus membagi banyak hal. Di sanalah saya terus minta sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kenapa? Tanggung jawab yang saya bawa bukan hanya bicara tentang diri saya. Bagaimana saya bisa melahirkan anak-anak yang seperti yang Tuhan rindukan, yaitu keturunan ilahi. Itu bisa terjadi. Apakah semuanya mulus? Tentu tidak. Setiap kita akan melewati yang namanya proses. Setiap kita melewati yang namanya musim berganti. Ya. Ada satu peristiwa yang sangat buat saya itu tertantang. Satu ketika saya bekerja di bidang marketing sampai hari ini ya. Saya harus memilih pada saat anak saya waktu itu vaksin. Dan di hari yang sama jadwal vaksin, saya harus itu acara outing sebenarnya yang dari kantor. Di mana saya harus memilih saat itu jadwal vaksinnya atau saya pergi outing. Kadang-kadang bisa terjebak dalam situasi seperti itu. Saat itu saya berpikir, Tuhan, mungkin bagi Bapak Ibu sekarang melihat, ya cuman milih aja kok susah. Tapi buat saya itu mengganggu. Mengganggu dalam artian saya harus memilih pilihan yang tepat. Saya harus memberi pengertian kepada istri. Karena dia baru punya baby ya. Saya kasih pengertian, saya bilang vaksin itu bukanlah sesuatu yang emergency. Bisa kita tunda. Outing ini sudah direncanakan cukup lama. Saya berharap kamu bisa pahami ini. Ya, intinya ada komunikasi yang terjadi. Tapi dalam kepergian saya ke acara outing ini ada perasaan yang nggak tenang sebenarnya. Ya, kenapa? Saya merasa, Tuhan, apakah benar apa yang saya lakukan dengan meninggalkan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah? Ya. Tapi saya sadar bahwa itu bukan sesuatu yang emergensi. Itu hal-hal seperti itu yang kecil-kecil tapi sebenarnya itu cukup mengganggu buat saya. Nah, titik nol adalah bicara bagaimana kita mengawali langkah hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat, ini adalah satu firman yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa? Di Keluaran 4 ayat 22, di sana dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Tuhan ingin membawa kembali bangsa Israel ke titik nol. Dia mengenal Tuhan yang dia sembah jadi Bapa dalam keberadaan umat bangsa Israel. Karena dari budak menjadi anak, ini sesuatu yang sangat berbeda jauh. Ini sesuatu yang sangat bertolak belakang, yang ekstrim sekali, yang tidak punya masa depan. Menjadi anak, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Di mana orang tersebut menerima identitas, kita menerima masa depan yang disediakan Bapa. Inilah kerinduan hati Tuhan bagi kita semua. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, selesai dibaptis,
sorga terbuka, perkataan apa yang pertama kali yang kita dengar di dalam semua Injil? Inilah anakku yang kukasihi. Ini adalah sebuah pernyataan Bapa kepada putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada hal yang saya juga renungkan dalam Maliaki 4 ayat 6 tadi maupun dalam Lukas 1 ayat 17. Maka ia akan membuat hati Bapa kembali kepada anak. Kenapa bukan hatinya anak kembali ke Bapa dulu? Tidak kebetulan. Tuhan punya sebuah reasoning. Pencarian manusia tentang hati Bapa, tentang Bapa ini, itu bukan terjadi saat ini aja. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, mereka sudah tidak bisa melihat tentang Bapa itu. Kenapa? Udah rusak dulu. Dan iblis berusaha menghancurkan, merusak tentang keberadaan Bapa. Ini bicara bukan hanya kehadiran secara fisik di rumah, tetapi ini bicara tentang fungsi dari seorang ayah ataupun orang tua. Dan Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Dia yang memulai. Hatinya yang lebih dahulu kembali. Tuhanlah yang mencari kita. Kalau Bapak Ibu baca lanjutannya sepanjang kitab Lukas sampai terakhir, maka kita akan melihat beberapa perumpamaan-perumpamaan di sana. Mulai dari perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Di kitab Injil yang lain nggak ada. Kenapa Lukas bisa menulis sampai sedemikian rupa? Karena dia bisa melihat dari Maliaki 4 sampai Lukas 1 ayat 17 dan dia melanjutkan. Ini adalah sebuah pencarian yang dilakukan oleh manusia, yaitu mencari Bapa. Dan Bapa yang lebih dahulu mencari kita. Kitab katakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau bukan Bapa sendiri yang menarik dia. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, kita bisa mengenal, kita bisa diizinkan mengalami kasihnya Bapa, itu bukan karena kita yang kepengen lebih dahulu. Dia yang lebih dahulu mencari kita. Mencari dirham yang hilang, mencari domba yang hilang. Sekalipun kita tahu, kalau kisah perumpamaan dari anak yang hilang, bapaknya nunggu. Kenapa bapaknya nunggu? Karena statusnya dari awal sudah anak. Tapi anaknya pergi, bapaknya nunggu. Artinya kalau kita yang belum pernah mengalami kasihnya Bapa, mengalami sebuah perjumpaan dengan Bapa, artinya Bapa yang mencari kita. Lewat firman-Nya, lewat siapapun, Tuhan pakai untuk membawa kita datang kepada Dia. Dan ini akan menjadi satu modal utama dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, pada satu titik kita akan ada dan mencari Dia sebagai Bapa. Saya seorang perantau, ya, meninggalkan tempat kelahiran. Apa hal yang paling kita rindukan kalau kita sebagai perantau? Pulang ke rumah orang tua. Itu sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang dirindukan. Saya semester pertama datang ke Jawa, waduh rasanya nggak tahan, homesick ya. Itu sangat ngangenin, ya, pengen pulang. Tapi saya tahu ada tanggung jawab yang saya harus kerjakan. Kenapa kita pulang? Itu sebenarnya sebuah natur yang dimana kita sebenarnya merindukan kehadiran keluarga, orang tua kita. Di sanalah tempat kita bisa bercanda, kita bisa mendengar, melihat keluarga kita. Terlepas, saya katakan, mungkin ada orang-orang yang mengalami sebuah tragedi yang berbeda. Di mana orang tuanya tercerai-berai, anaknya terpisah dengan bapaknya, anaknya terpisah dengan anaknya, dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, kita bisa temukan, setiap kita merindukan masa di mana ketika kita berkumpul ada di keluarga. Satu kali anak saya yang cowok protes. Dia merasa bahwa saya terlalu menekan dia, saya terlalu mengatur, ya biasa. Anak-anak yang mulai tumbuh remaja, dia pengen punya privasi, dia pengen punya kemauan sendiri, ya. Sempat muncul perdebatan lah. Saya ini titik didihnya mungkin agak berbeda ya.
Jadi saya bukan orang yang mudah marah sebenarnya. Tapi saya punya titik didih. Jadi kalau mungkin ada yang cuma di suhu 30 derajat sudah meluap dengan emosi, saya mungkin di titik didihnya agak jauh. Tapi kalau dipancing terus ya marah juga. Saya bilang, nah ini kembali lagi ke kemanusiaan kita. Kamu merasa papa ini ngatur kamu. Satu saya bilang, dia anaknya sangat kritis dan bermain logika sekali. Secara keuangan saya bilang, kamu masih bergantung nggak sama orang tua? Masih minta nggak? Masih. Oke. Kalau kamu masih merasa bahwa kamu masih bergantung dengan orang tua, artinya boleh nggak papa punya tempat untuk memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah pengertian buat kamu. Tapi kembali lagi, namanya anak, dia merasa bahwa itu hal yang against. Nah, sampai satu ketika saya cuma bilang gini, kamu pergi kemanapun, sesukses apapun nantinya, pada satu titik, orang yang kamu bisa percayai, bukan teman kamu di luar, bukan lingkungan yang ada di sana, tetapi kamu akan mencari orang tua. Sebab tidak ada orang tua yang kepengen anaknya itu susah hidupnya. Gak ada orang tua yang pernah punya cita-cita, punya doa, punya impian bahwa kamu punya masa depan menjadi masa depan yang buruk. Kamu renungkan, kamu pikirkan. Papa bukan papa yang sempurna, saya bilang. Tapi papa berusaha menjadi yang terbaik buat kamu sebagai anak-anak papa. Setiap kita mungkin ngalami yang namanya krisis dalam keluarga. Ya. Banyak kali gini, setiap kita adalah anak ya. Tapi ketika kita jadi anak, saya merenung. Jadi saya ketika jadi anak, ketika saya berhadapan dengan orang tua saya, sekarang saya jadi orang tua, saya berhadapan dengan anak. Ini saya menemukan sesuatu yang saya bilang, ternyata seperti ini saya memperlakukan orang tua. Ketika saya jadi orang tua, seperti itu juga anak menuntut dengan segala keterbatasan, dengan segala pola pikir dan segala tuntutan dan lain sebagainya. Nah, saya tidak bermaksud untuk kita menyalahkan tentang orang tua kita atau apapun. Saya cuma bisa menemukan satu hal begini. Kalau saya juga bisa penuh dengan kekurangan, saya sungguh menyadari bahwa kalau dulu orang tua saya juga berperilaku tertentu mungkin yang melukai, mendukakan hati saya, mengecewakan. Ternyata mereka juga anak yang mungkin jadi korban dari kakek, dari engkong emak kita. Dan ini terus berputar, bergulir. Dan Tuhan sangat tahu bahwa kalau hal ini terus-menerus terjadi, inilah yang membawa manusia tidak bisa melihat kasih-Nya Tuhan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, ide ini lahir dari Tuhan itu sendiri. Kita percaya satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri jadi Bapa. Hanya Tuhan Yahweh kita. Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di kepercayaan manapun Bapak Ibu, yang umatnya dijadikan anak. Tidak ada kepercayaan manapun yang Tuhannya menjadikan pengikutnya itu adalah anak. Gak ada. Hanya di dalam Kristus kita menemukan Dia hadir sebagai Raja yang selama ini kita belajar, tapi sekaligus Dia juga Bapa yang baik. Dasar yang pertama adalah ketika kita mengalami kasih-Nya Bapa, kehadiran Bapa dalam hidup kita. Injil Yohanes bicara tentang kelahiran baru. Itu adalah 1.0. Ini kelanjutan. Tidak mungkin kita jadi anak tanpa ada yang namanya kelahiran. Secara alami, secara lahiriah kita juga lahir. Sehingga kita disebut anak, sehingga kita punya Bapa. Nah, secara roh kita juga harus mengalami
berada di titik di mana kita lahir baru, lahir kembali. Nah, ada hal yang menarik ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 9 dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, dari Bapa, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Bapa, dari Allah. Selanjutnya dikatakan lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18, ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dua ayat ini cukup untuk meneguhkan tentang bagaimana kita sebagai orang yang lahir kembali, yang dilahirkan oleh Bapa. Dia menaruh benih ilahi itu ada di dalam kita, di dalam roh kita. Dan Alkitab menulis bahwa setiap yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih itu tetap ada di dalam kita. 1 Yohanes 5 katakan bahwa yang jahat tidak dapat menjamah. Dua ayat ini meneguhkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Bahwa kalau kita bisa mengalami sesuatu peristiwa-peristiwa yang begitu mungkin membawa kita terluka atau kecewa, kita kembali ke titik nol tadi. Kita kembali kepada apa yang firman Tuhan tuliskan. Benih ilahi itu tetap ada di dalam kita. Dan yang jahat itu tidak bisa menjamah. Yang diperebutkan oleh si jahat di mana? Kalau yang kita bahas tentang bagaimana cara berpikir, pola pikir alam bawah sadar, itu semuanya ada di jiwa kita. Di mana ada kekhawatiran, di mana ada ketakutan, di mana ada perasaan trauma dan lain sebagainya. Semua itu ada di jiwa kita. Perasaan kita, ketakutan kita ada di sana. Tetapi di dalam roh kita, benih ilahi itu ada. Tinggal medianya ini tadi, tanahnya ini tadi, ini benih ini bisa growing nggak? Bisa keluar nggak? Bisa bertumbuh atau tidak? Bisa terpecah atau tidak? Nah, di sanalah titik di mana kita sebagai orang yang sudah menerima Kristus yang lahir dari benih ilahi itu, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lahir kembali? Kita mempunyai benih ilahi itu. Sederhana. Selalu punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sama seperti bayi yang baru lahir. Alkitab menulis dia merindukan, dia pengen air susu yang murni. Dari sana kita tahu bahwa kita dilahirkan kembali. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran. Orang yang lahir kembali punya sebuah kecenderungan, punya sebuah kerinduan bagaimana dia tinggal di dalam kebenaran. Kebenaran yang membawa kehidupan. Dan yang ketiga, ia adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dan membenci dosa. Tiga tanda ini menjadi tanda kita lahir baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya cerita dalam hidup ini. Kita tidak bisa pilih kita lahir di keluarga yang seperti apa. Bahkan ketika kita sudah menikah, kita tidak bisa menyesali lagi atas keputusan yang sudah kita ambil. Karena kita punya perjanjian dengan Tuhan bahwa sekali seumur hidup. Kecuali maut yang memisahkan kita. Artinya apa? Semua keputusan-keputusan yang sudah diambil, kita harus terima tanggung jawabnya. Dengan cara yang berbeda saat ini. Apa yang membuat berbeda? Ketika kita menemukan kasihnya Bapa dalam hidup kita. Ketika kita dilahirkan kembali dalam benih ilahi. Itu yang membuat cara kita melihat menjadi berbeda. Sebanyak apapun usia kita, dalam satu titik, kita itu juga punya sebuah kerinduan menjadi seorang anak di hadapan orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah tidak ada, tapi Bapa hadir. Menjadi Bapa yang sempurna dalam hidup kita. Dialah yang menyatakan kasih setianya buat kita. Menyatakan penyertaan yang sempurna dalam hidup kita. Mari kuatkan dan teguhkan hati kita.
Karena tidak ada kasih seperti yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dialah kasih yang sempurna. Kasih Bapa yang sejati. Itu adalah titik nol kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita ingat titik nol kita. Sehebat apapun, sesukses apapun, kita tidak pernah boleh lupa dengan titik nol kita. Karena dari sanalah kita panggil oleh Tuhan. Kita menemukan kasih yang sempurna itu. Puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat kiranya memberkati kita semua malam hari. Saya juga terus belajar Bapak Ibu. Untuk kita terus bergerak, bertumbuh bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya baru aja membaca artikel menarik. Saudara, kejiwaan roh kita ini tidak kenal usia. Mau kecil, besar, muda, tua, sebenarnya roh itu tetap. Ada sebuah kebutuhan roh di dalam hati manusia. Saya tertarik dengan kisah hidupnya Jackie Chan. Saya melihat orang ini orang baik. Suka menolong, suka. Tetapi tetap dalam kemanusiaannya. Saudara tahu, dia lahir waktu itu harus sesar mamanya dan tidak punya duit. Dan mamanya atau ayahnya memutuskan untuk menyerahkan sama dokter, deal berapa harga, kamu tak, oke, kamu nggak usah bayar tapi anakmu saya ambil. Tapi ternyata di last minute ada orang yang menolong, nggak jadi. Tapi Jackie Chan tumbuh dengan nakal sekali. Kita sudah belajar, nggak usah diserahkan, nggak jadi diserahkan, tapi sudah akan diserahkan. Si anak itu udah baca. Nggak perlu digugurkan, kepingin mau digugurkan. Itu anak udah baca. Nakalnya amit-amit. Nah, suami istri ini dapat kesempatan kerja di Australia atau di Kanada. Dan dia nggak bisa membawa anak ini karena nakalnya amit-amit. Dan dia nggak punya pembantu, nggak kan ekonominya terbatas. Akhirnya Jackie Chan diserahkan kepada sekolah yang seperti martial arts itu. Di situ betul-betul satu training yang tanda petik kejam. Jadi nggak ada urusan anak itu sampai cedera. Dididik benar kayak militer. Dan dia sukses akhirnya. Yang menarik, dia punya harta sekian triliun gitu ya. Kalau di kurs rupiah. Anaknya yang pertama masuk penjara karena narkoba. Dan dia selingkuh. Dia bukan orang yang jahat. Dia bilang ya ini kesalahan seorang pria. Tapi yang menarik buat saya dan mengiris hati. Anaknya dari selingkuhan itu perempuan. Dia jadi lesbi. Dan bapaknya marah sekali. Dan Jackie Chan yang menyumbang di mana-mana, dia nggak pernah kasih satu sepeser satupun kepada anak itu. Sampai dia diminta rumah persinggahan dan untuk orang miskin di Hong Kong. Bayangkan bapaknya miliarder, triliuner, anaknya masuk ke wisma orang nggak punya itu bersama dengan pasangan. Jadi ada fenomena dia ditinggal orang tuanya. Dan dia meninggalkan anaknya. Padahal dia orang baik. Sangat baik. Hatinya baik. Jadi saya pikir deep in our heart. Itu ada sesuatu yang beyond. Apa yang disebut baik, jahat, moral. Tidak. Ada sesuatu yang itulah roh manusia. Keberadaan. Dan saya makin diyakinkan sebuah paradigma dari pesan Yesus. Salah satu saya sebutkan. From morality to identity. Jadi what is the really we are seeking for? Apa yang sebenarnya kita cari? Jadi ada orang yang mati-matian mencari begini. Tapi yang sebenarnya dicari bukan itu. Ada orang yang mati-matian cari duit. Sebetulnya dicari bukan itu. Yang dia cari adalah pengakuan dari ayahnya atau ibunya. Saya percaya Tuhan itu menyingkapkan deep in his heart dari Paulus. Saya percaya Yesus itu menembus jauh di dalam hati Paulus. Saya tidak membenarkan kejahatannya. Tetapi kalau kita pikir, ini beranalisa. Kenapa orang sejahat Paulus kok ditemui Yesus?
Kok tidak dihukum, tidak dikemplang? Lu ini jahat banget lu itu. Dia menganiaya jemaat. Saya punya teman pendeta Agus yang sudah almarhum. Dia jagoan berkelahi, gelut terus waktu dia SMA. Sampai nggak ada yang berani. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia mencari kasih sayang seorang bapak. Dan dia marah kenapa kok enggak dapat. Sama seperti seorang ateis yang membenci Yesus atau membenci Tuhan. Karena dia nggak ketemu Tuhan, padahal dia mencari Tuhan, dia kepingin ketemu Tuhan. Dan itu nggak bisa disingkapkan dengan debat intelektual. Itu yang disebut bahwa kehadiran Roh Kudus itu menyingkapkan apa yang di dalam kita. Dan kita sebagai anaknya, mari kita buka hati kita. Amin. Dan dia akan hadir di tempat yang terdalam. Kita sendiri mungkin tidak. Jadi gini, kalau orang di konseling perlu jujur. Tetapi ini masanya ada titik yang orang jujur pun dia nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi di dalam dirinya. Saya pikir itu seperti itu. Dia itu melampaui apa yang kita pikir. Nah yang kita butuhkan apa? Kita percaya. Dari mana kita percaya? Kita mengalami cintanya. Di situ kita percaya. Ayo sebelum nggak perlu meninggal dulu, baru ada kesadaran di alam yang kekal. Tapi waktu kita hidup masih di bumi ini, kesadaran itu bisa muncul. Dan kita menikmati sesuatu dimensi kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Jadi orang punya gelar. Kalau saya punya gelar disebut gelarnya apa. Kalau orang punya jabatan direktur A, presiden, menteri. Tetapi sebenarnya bukan itu. Itu semua permukaan luar pencapaian atau prestasi whatever. Tapi sebetulnya siapa kita sebenarnya? Bahkan kita sendiri belum tentu tahu gitu ya. Ada layer demi layer. Nah perjumpaan dengan Bapa itu membawa kita menemukan di dalam Dia. Dan saya percaya di situ kita rest. Kita menikmati. Amin. Di situ juga sumber kesehatan, pemulihan, kekuatan, kepenuhan. From morality to identity. Ayo kita kontemplasi sekali lagi. Bangkit berdiri.